warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 26 November kita semua dapat berkumpul di ruang Kombel Belajar SD Negeri 6 Wider dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu diterlimpahkan kepada junjungannya kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk kegiatan Kombel pada hari ini yaitu tentang menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kegiatan ini merupakan juga rencana tindak lanjut dari saya yang mengikuti kegiatan PKG PJOK di Kabupaten Trenggalek. Jadi kegiatan saya yaitu nanti adalah menggerakkan komunitas belajar, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek. Adapun nanti tahapan-tahapan yang akan dilalui yaitu yang pertama judul program atau kegiatan, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan dari program tersebut, yang keempat capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yang kelima struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, 6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yang ketujuh rencana evaluasi kegiatan yang telah kita laksanakan, yang kedelapan adalah tantangan, dan yang terakhir adalah solusi dari berbagai masalah yang akan kita hadapi. Untuk kali ini temanya yaitu dengan judul kebugaran jasmani dan budaya hidup sehat. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Jadi Bapak Ibu, kebugaran jasmani itu setiap orang pasti memiliki, tapi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Jadi kemampuan kita untuk melakukan setiap kegiatan itu dinamakan kebugaran. Setiap kita melakukan kegiatan, baik itu di sekolah maupun di rumah, jika kita memiliki kebugaran yang baik, insya Allah tubuh kita akan tetap sehat. Mungkin kalau kebugaran kita menurun, kita akan mudah merasakan letih. Selanjutnya, semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka akan semakin baik juga kemampuannya dalam mengatasi aktivitas sehari-hari. Jadi ini Bapak Ibu, apalagi kita lihat sebagai guru, aktivitas sehari-hari kita itu pastilah sangat banyak dan sangat bisa dikatakan sangat sibuk. Karena guru sekarang itu yang pertama kita harus mempunyai wawasan Bapak Ibu tentang pembelajaran di dalam kelas, kemudian juga tentang ekstra dan administrasi yang ada di sekolah, bos, laporan barang dan sebagainya. Jadi dengan tingkat kebugaran yang baik, insya Allah kita juga akan bisa melampaui kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik dan menyelesaikannya dengan tepat. Dan tujuan utama tes kebugaran jasmani di sekolah yaitu untuk mengetahui daya tahan tubuh. Jika rutin melakukan latihan kebugaran jasmani, maka daya tahan tubuh akan semakin kuat dan otomatis metabolisme tubuh juga semakin lancar, serta sistem imun meningkat. Kalau itu dengan cuaca yang seperti ini ada panas, ada hujan, kalau sistem imun kita itu menurun,
insya Allah apa ya Bapak Ibu, kita juga akan mudah terserang oleh penyakit. Tapi untuk mengantisipasi itu semua, kita harus memiliki daya tahan tubuh yang baik. Ini juga berlaku bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk peserta didik. Jadi dengan cuaca yang sering bergonta-ganti, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dengan menjaga kebugaran tubuh. Faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang antara lain yaitu umur atau usia, jenis kelamin, genetik atau keturunan, status kesehatan, riwayat kerja, kegiatan fisik, lingkungan, kebiasaan yang kurang baik, keadaan ekonomi, dan juga status gizi atau nutrisi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kebugaran atau kesegaran jasmani seseorang. Bapak Ibu, itu riwayat kerja yang mempunyai, keturunan, atau juga umur, usia itu juga sangat berpengaruh dalam faktor kebugaran jasmani. Tujuan kegiatan dalam kegiatan kebugaran jasmani itu itu antara lain: satu, mengetahui daya tahan tubuh peserta didik terutama pada kelas 4, 5, 6. Jadi saya mengambil kelas atas Bapak Ibu, karena kelas atas ini aktivitasnya banyak ya. Mungkin kalau yang kelas bawah itu mereka fokusnya di dalam kelas, tapi kalau kelas 4, 5, 6 beliau anak-anak itu juga pembelajaran ekstra, belum lagi nanti mungkin kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tentang kebugaran dan kesehatan tubuh secara mandiri serta mengetahui macam makanan sehat. Jadi kebugaran dan kesehatan tubuh nanti juga selain itu juga mengerti makanan yang sehat itu yang bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Jadi di sini bukan hanya kesehatan tubuh, mungkin akhlaknya juga baik, akhlak baik, kebugaran jasmani baik, insya Allah akan menunjang pembelajaran di dalam kelas dengan baik. Jadi ini berkolaborasi dengan guru agama, baik guru agama dan juga guru kelasnya masing-masing. Selanjutnya tujuannya yaitu pemahaman peserta didik tentang olahraga dan membantu mereka mengetahui jenis makanan sehat serta pentingnya menjaga kebugaran jasmani. Yang kelima, meningkatkan kesehatan dan juga kebugaran peserta didik. Capaian yang diharapkan dengan kegiatan ini yaitu satu, peserta didik. Capaian dan tujuan: satu, peserta didik memahami tentang kebugaran kesehatan tubuh serta makanan sehat. Dua, pemahaman peserta didik mengetahui tentang jenis makanan sehat serta pentingnya menjaga kebugaran. Tiga, meningkatkan kesehatan dan juga kebugaran peserta didik. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan yaitu penyampaian dan pembahasan di musyawarah sekolah bersama rekan guru dan kepala sekolah. Jadi ada antara guru, kepala sekolah itu harus senantiasa berkolaborasi demi program-program yang akan dilaksanakan di sekolah, termasuk program kebugaran jasmani di SD Negeri 6 Mojo ini. Yang kedua, koordinasi dengan pihak puskesmas. Ini sudah sering dilakukan ya Bapak Ibu, pihak puskesmas sering untuk apa namanya itu datang ke sekolah untuk memberikan kesehatan ya, contoh imunisasi dan sebagainya. Yang ketiga, penyampaian pada peserta didik akan mempersiapkan diri dari rumah. Jadi kita harus senantiasa memberikan anak-anak kalau di rumah itu minimal kita harus olahraga, entah itu hanya lari, bersepeda, tapi juga kita harus anak-anak makanannya harus dijaga. Oh ini yang baik. Oh kalau cuaca seperti ini dari makanan-makanan yang pedas, yang apa ya, dingin, minuman es dan sebagainya.
Yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, evaluasi hasil kegiatan. Jadi setiap kegiatan harus kita evaluasi agar nanti semakin baik lagi ke depannya. Peran di sini yang berperan adalah yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kedua, rekan guru sebagai pemadu dan mendampingi selama proyek. Jadi saya sendiri juga minta tolong ke Bapak Ibu, kita harus selalu berkolaborasi. Tanpa bantuan Bapak Ibu, saya pun kalau sendiri ya mungkin agak berat juga nih, karena setiap anak itu kebugaran jasmaninya berbeda-beda Bapak Ibu. Mungkin ada yang levelnya itu sangat baik, tapi ada yang mungkin kurang. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, puskesmas sebagai konsultan kegiatan. Jadi puskesmas itu sebagai konsultan atau kita sering berkonsultasi dengan puskesmas. 4, siswa sebagai pelaksanaan proyek. Jadi ini yang melaksanakan itu proyeknya itu adalah siswa kelas atas gitu Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa diambil sampel satu kelas dulu, mungkin dari kelas 4 atau dari kelas 5 dulu, atau nanti secara bersamaan tergantung nanti waktu yang tersedia. Mungkin di sini juga tidak siswa, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melakukan tes ini. Contoh kita lari-lari bersama, kita tes kebugaran kita itu seperti apa Pak? Mungkin hal sepele kita itu kalau belum merasakan sakit kan, aku ini sehat-sehat lain, aku ini kuat dalam melaksanakan. Tapi nanti ketika kita mulai merasakan kelelahan itu akan muncul, mohon maaf dalam tanda kutip, penyakit-penyakit itu semakin bertambahnya usia akan semakin masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan saya yang masih usia segini 33 tahun itu sudah merasakan beda lah dengan waktu saya SMA, waktu saya kuliah dulu. Jadi kebugaran saya itu menurun, pasti menurun tanpa ada latihan dari kebugaran jasmani dan tesnya. Mungkin kebugaran jasmani saya ini juga sangat menurun. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan olahraga kita dapat meningkatkan kebugaran jasmani itu. Peran yang terakhir yaitu orang tua sebagai pendamping selama di rumah. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita di sekolah terus anak seperti ini, tapi di rumah Bapak Ibu atau orang tua dari siswa tersebut dalam tanda kutip itu membiarkan contoh mereka makan makanan yang kurang baik lah, atau makanan pedas, makanan yang kebanyakan bahan kimianya, makan cepat saji, dan minumannya pun minuman bersoda. Dan mereka itu apalagi zaman anak sekarang setelah makan atau setelah apapun kegiatan tiduran di ruang tamu, di kamar pasti sambil main HP. Ini yang berbeda dengan anak-anak zaman dahulu. Maka dari itu kegiatan-kegiatan ini semoga nanti bisa meningkatkan kesadaran dan kebugaran jasmani anak-anak. Mitra dan struktur murid yang terlibat dalam kelas 456. Waktu pelaksananya ini karena waktunya itu mungkin saya rubah tanggal 26 dan 28 itu karena ada upacara hari konfri kemungkinan akan saya juga di hari Kamis karena ada upacara hari konfri. Yang ketiga, penanggung jawab adalah kepala sekolah yang sekaligus sebagai pemangku kebijakan sekolah, kabinet yang menjadi fasilitator dan komunitas belajar SD 6 Bujang yang terdiri dari kepala sekolah, rekan guru siswa serta orang tua siswa. 4, operator sekolah yang akan berperan dalam pengarahan ide. Jadi di sini saya juga minta bantuan kepada Pak Dosi sebagai operator sekolah dan tenaga administrasi. Bukan hanya saya, mungkin Bapak Ibu guru kali kelas 1 sampai 6 juga akan minta bantuan sejak ada kegiatan. Dan kegiatan Lombo Aktif ini insya Allah kita juga akan melakukannya setiap 1 bulan sekali ya. Jadi semoga kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik dengan bantuan operator sekolah. Itu
yang ada di sekolah Bapak Ibu. Aset manusia yaitu kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan. Aset fisiknya itu aset fisik lapangan olahraga yang cukup luas, bisa sebelum kualitasnya dalam tes kebugaran. Aset fisik lainnya ruang komputer. Aset politiknya itu bekerja sama dengan pihak puskesmas terdekat. Aset lingkungan yang aman dan nyaman karena terletak di lingkungan keluarga dan juga sudah tersedia pengamanan sekolah berupa pagar sekolah. Walaupun pagar sekolah kita itu masih yang ada di atas dan di bawah sendiri itu belum, karena sekolah kita berteras piring, dan semoga tahun-tahun berikutnya kita mendapatkan bantuan pagar sekolah. Rencana evaluasi tujuan pembelajarannya: satu, meninjau capaian tujuan pembelajaran bukan dari murid, guru dan tim. Refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan. Dua, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dengan kinerja tim. Jadi nanti insya Allah saya akan berkolaborasi dengan guru wali kelas dari 4, 5, dan 6, dan juga guru agama Islam. Jadi karena kebugaran jasmani itu tanpa diiringi dengan akhlak yang baik, juga mungkin rasa kurang ya. Terus untuk konsep dan waktu, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play. Jadi kita harus fair play dalam konsep dan waktu. Oh, kita itu waktu jam 7 harus jam 7 tepat. Harus juga sudah memenuhi apa ya Bapak Ibu? Oh, mau olahraga kok masih pakai seragam, berarti itu tidak fair play. Jadi kita harus sudah siap dan fair play dengan manajemen waktu yang baik. Ini tantangan dan solusi. Tantangan yang saya hadapi yaitu adalah faktor alam. Seperti ini Bapak Ibu, ketika nanti pagi begitu panas, kadang nanti jam 11 atau jam 12 yang itu sudah hujan, seperti itu. Jadi tantangannya yang pertama adalah cuaca, yang kedua adalah waktu, karena waktu sangat ada Bapak Ibu. Bahkan di bulan November ini sangat full, mulai dari kegiatan PGRI, mulai dari kegiatan ranting sampai ke cabang, dan belum lagi administrasi bos, laporan barang, administrasi kita sebagai guru juga sangat banyak. Tiga, manajemen tim. Mungkin ini manajemen tim ini kesulitan dalam manajemen tim kekompakannya Bapak Ibu. Kadang karena salah satu orang guru itu dia mengerjakan contoh laporan barang atau laporan bos, yang satu lagi mungkin di kelasnya masih sangat sibuk. Jadi waktu ini yang sangat sulit Bapak Ibu, karena kita administrasi sangat banyak di sekolah. Jadi kekompakannya ke depan bisa kita tingkatkan. 4, keterlibatan orang tua. Tetap Bapak Ibu, orang tua sangat berperan dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Tanpa bantuan orang tua, mungkin Bapak Ibu guru ini di sekolah ya di sekolah, kalau di rumah sudah. Jadi kita harus sering berkomunikasi dengan orang tua. Jadi ketika tantangan ini muncul, solusinya yaitu 1, penjadwalan yang efisien, 2, komunikasi yang terbuka pada semua pihak yang terlibat, 3, melakukan sosialisasi kepada wali murid. Jadi melakukan sosialisasi ya. Jadi sosialisasi wali murid ini sangat kita gunakan dengan baik. Contoh mungkin di kelas atas itu kan setiap anak kadang diajak olahraga itu sudah ada yang malas lah, ada yang alasan lah. Ini kita harus juga saling berkomunikasi, baik saya sebagai guru BJK nanti ke guru kelasnya, nanti kita bahkan ke orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, itulah adalah pemaparan dari saya terkait dengan kebugaran dan kegiatan yang akan saya laksanakan. Insya Allah mungkin kegiatannya dengan peserta didik itu di hari Kamis. Di hari Kamis itu jadi kegiatannya langsung nanti
kegiatan di luar, kegiatan bersama anak-anak untuk mengetes kebugaran jasmani anak-anak kelas 4-5 itu seperti apa, kelas 6 seperti apa. Mungkin nanti kalau waktunya cukup bisa bersamaan, tapi kalau nanti waktunya belum cukup mungkin kelas 12 dulu. Bapak Ibu, seperti itu pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jadi karena saya juga istilahnya juga baru di sebagai narasumber di kompet ini, jadi mungkin langsung saja kurangnya. Nanti mungkin ada pertanyaan bahwa itu terkait dengan kebugaran jasmani yang akan dilaksanakan di sekolah kita dan atau pengetes kemampuan daya tahan tubuh sejak anak. Untuk kalau ada pertanyaan terkait masalah-masalah yang itu, mungkin Kak Dosi bisa yang kembali ke atas tadi Pak Dos. Untuk Pak Ibu kalau ada ini monggo 500 mau bertanya. Apakah usia itu mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang? Apakah usia itu mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ibu. Bentar ya, mungkin lagi. Apakah usia itu sangat berpengaruh dalam kebugaran jasmani setiap orang? Jawabannya iya, harus. Jadi usia itu mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Mohon maaf ini mungkin yang usianya bukan. Ternyata saya jelaskan sedikit ya tentang ketika kita usianya sudah melewati angka mungkin bisa dikatakan 30 tahun ke atas, daya tahan tubuh kita itu otomatis berkurang. Kenapa? Satu, otot-otot di dalam tubuh kita itu pasti sudah mengalami yang namanya sedikit melemah kekuatan otot kita. Yang pertama itu. Yang kedua, daya tahan tubuh imun di dalam tubuh itu berkurang Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Semakin kita bertambah usia, pasti pemikiran kita itu bukan hanya satu fokus satu. Ketika kita muda, kita hanya sekolah, mematuhi orang tua, bukan hanya seperti itu. Ketika kita sudah 30 tahun ke atas, kita berkeluarga dan sebagainya, itu pikiran-pikiran yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mengurangi imun daya tahan tubuh kita Bapak Ibu. Jadi ketika pikiran kita itu hanya pikiran Bapak Ibu, pasti nanti tubuh itu gampang sekali namanya bakteri itu akan masuk dan penyakit-penyakit yang lainnya juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi usia, tapi usia usia berapa sebenarnya kalau kita rajin berolahraga minimal dalam 1 minggu itu 3 kali kita melakukan lari-lari kecil gitu saja yang mungkin ringan gitu atau bersepeda, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi usia memang tidak membohongi contoh kecil nih, mungkin kita sering lihat itu di olahraga sepak bola. Olahraga sepak bola itu ketika nanti masih di usia mas 30 tahun ke bawah itu masih sangat baik lari, kekuatan ototnya, kemampuannya, fleksibilitasnya, jadi masih bagus. Tapi ketika nanti sudah 30 tahun ke atas pasti tidak baik seperti itu. Nanti dia 500. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu Vita. Tadi itu Pak, untuk tujuan utama tes kebugaran itu kan yang nomor 1 mengetahui daya tahan tubuh peserta didik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengetahui daya tahan tubuh peserta didik
Ini pertanyaannya langsung bagus sekali. Ini mungkin bisa menjawab semua kegiatan yang ada nanti. Sangat bagus. Bagaimana kita melihat atau mengetahui daya tahan tubuh peserta didik. Nah, gini Bapak Ibu, nanti insya Allah saya di hari Kamis itu akan melakukan namanya tes. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan seseorang, daya tahan tubuh seseorang itu melalui tes Bapak Ibu. Baik itu satu, tes lari, tes sit up, push up, tes shuttle run itu lari cepat bolak balik, itu mengetahui. Jadi ketika nanti anak-anak itu disuruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kita bisa melihatnya. Ada anak yang mampu berlari sangat jauh, ada anak yang baru beberapa meter sudah capek, ada anak yang melakukan push up sudah beberapa kali tapi dia masih kuat, ada anak yang melakukan sit up itu masih kuat. Jadi nanti bisa terlihat di situ. Jadi ketika kita nanti melihatnya, oh anak-anak ini, oh si A ini levelnya 1 si B level 2, si C level 3. Jadi kita dapat mengetahuinya. Selain dari dengan melakukan tes, kita bisa melihatnya juga dengan ketika Bapak Ibu dia mudah terserap penyakit ngomong betul. Ketika kita ada di sekolah, kita kan sering juga gitu mengamati anak-anak itu, walaupun dia itu jarang sekali mengikuti kegiatan, tapi dia mudah terserap penyakit. Mulai dari nanti demam, batuk, pilek dan sebagainya. Itu berarti si anak itu daya tahan tubuhnya berbeda dengan anak yang walaupun dia melakukan kegiatan yang begitu banyak, tapi dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Intinya semakin banyak mengikuti kegiatan kebugaran jasmani, kekuatan tubuh kita juga akan meningkat. Berarti kita bisa satu melakukan tes, yang kedua bisa dengan melihat atau kita mengetahuinya langsung mungkin di dalam kelas. Oh si A ini kalau di dalam kelas pembelajaran tidak masuk karena sering ngantuk atau sering merasa badannya capek, itu mungkin daya tubuhnya juga kurang. Maka mungkin ada lagi Bapak Ibu. Monggo kalau mungkin ada yang bertanya, monggo. Mungkin Pak Wid atau bagaimana ada? Pas. Mantan deh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mohon bantuannya dalam kegiatan kebugaran jasmani ini. Semoga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik pula untuk peserta didik, dan tercapainya peserta didik yang mempunyai daya tahan tubuh dan kebugaran yang baik demi pembelajaran di kelas mendapatkan hasil yang baik. Jadi semoga anak-anak ini dengan kebugaran yang baik mereka bisa melahap semua pembelajaran baik itu pembelajaran kelas maupun PJO. Saya akhiri ya Bapak Ibu, karena materi yang saya paparkan sudah selesai. Ada kata yang salah, ada yang menyinggung, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.